Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo petani di seluruh Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan proses budidaya tanaman cabai di lahan tanaman cabai keriting, yang dimana kita lakukan proses budidayanya yaitu adalah perawatan. Yang kemarin menemui kendala yaitu adalah pembungaan dan pertumbuhan agak melambat. Pembungaan dan pertumbuhannya agak melambat, pastinya kita sebagai seorang petani harus berinisiatif untuk merawat tanamannya secara lebih intensif ya, agar pertumbuhan dan perkembangbiakannya lebih membaik. Nah, selain penyiraman, perawatan bagi tanaman tersebut ya, tanaman cabai khususnya cabai keriting, kita menggunakan PSB dalam perawatan pagi kali ini ya, menggunakan PSB dengan dosis 200 mili untuk satu tangki ya, dan itu kita semprotkan ke tanaman cabai keriting ini ya. Alasannya dengan penggunaan PSB ini selain nanti akan memaksimalkan fotosintesis, juga PSB bisa memacu nantinya pertumbuhan dan perkembangbiakan si tanaman tersebut. Sudah terbukti dulu pernah kami pergunakan PSB kami untuk kita semprotkan ke tanaman cabai yang kita budidayakan. Nah, itu ternyata pembukaannya lebih cepat ya dibandingkan yang tidak menggunakan PSB. Dan PSB ini cocoknya untuk di masa generatif. Untuk masa vegetatif, PSB hanya dipergunakan untuk memacu agar pertumbuhannya membaik. Tapi di masa generatif, PSB harus kita gunakan secara konsisten ya, agar nantinya pembungaan, penambahan tunas dan sebagainya bisa maksimal, dan yang jelas konsisten untuk menghasilkan bunga ataupun buah dari tanaman cabai tersebut. Dan pastinya PSB tersebut harus kita berikan secara konsisten, dan yang jelas PSB tersebut memiliki kandungan yang dapat mendukung pertumbuhan maupun perkembangbiakan tersebut. Salah satunya dalam PSB adalah dalam pembuatannya. Pada video-video sebelumnya kan bisa lihat ya, itu saya menggunakan bahan baku telur, yang dimana bahan baku telur itu memiliki asam amino yang cukup bagus untuk tanaman yang kita budidayakan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, biasanya tanaman yang disemprot PSB itu jauh lebih bunganya lebih cepat dan pertumbuhannya atau cabangnya lebih banyak lah ya kan kawan. Dan ini cocok sekali ketika tanaman cabai Anda mengalami masalah berhenti berbunga lah semacam itu. Dan itu kami sering terjadi pada cabai keriting kan kawan. Nah, selain sekilas info tadi ya kan kawan, kita juga di sini akan melakukan proses pencarian pakan, yang dimana pakan ini kita memanfaatkan gulma-gulma yang tumbuh di daerah dekat budidaya cabai, salah satunya itu di sini ya kan kawan. Nah, yang dimana kita memanfaatkan nantinya gulma-gulma ini untuk sebagai pakan ternak, salah satunya ternak entok. Nah, entok itu sebenarnya suka sekali dengan tanaman, mohon maaf, gulma semacam ini. Ini adalah kangkung liar, yang dimana kangkung liar ini ya kan bagian mudanya ini kalau untuk pakan entok ini juga bagus sekali ya kan kawan. Nah, ini pastinya kangkung semacam ini itu kita tidak perlu merawat, dan ini bisa kita ambil ya, dan kita pergunakan sebagai pakan ternak kan kawan ya. Apalagi bagian pucuk-pucuknya kayak gini, ini suka sekali ya bagian mudanya kayak gini. Nah, jadi kan kawan, selain kita bertani, kita juga beternak, dan pastinya dalam beternak kita juga menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara gratis, murah dan ekonomis ya pastinya. Nah, salah satunya bahan yang kita pergunakan sebagai ternak untuk pakan entok kita, yaitu menggunakan kangkung semacam ini, kangkung liar ya kan kawan. Nah, kangkung liar kayak gini itu cocok sekali ya kan kawan untuk diberikan ke ternak. Selain nanti mengurangi
ampas ya kawan-kawan, ampas nasi ataupun limbah rumah tangga. Nah ya, ini dengan diberikan semacam ini gizinya akan jauh lebih lengkap ya kawan-kawan. Dan yang jelas entok jauh lebih suka semacam itu. Dan itu nantinya akan meningkatkan daya makan entok itu sendiri, dan pastinya ini juga cocok sekali nanti untuk pertumbuhan dari si entok tersebut. Dan yang jelas di tanaman kayak gini pastinya mengandung serat, vitamin ya, mineral. Nah ini cocok sekali untuk pelengkap gizi dari si entok tersebut selain kita menggunakan ampas. Nah ini kita peroleh dengan cara kayak gini kan kawan ya. Dan ini kan kawan, ini cocok sekali ya kalau kita pergunakan sebagai bisnis ya. Jadi dalam membudidayakan entok atau beternak entok itu kita biasanya menggunakan bahan-bahan yang lebih murah ya kan kawan, lebih murah tapi gizinya bagus. Nah itu dalam usaha peternakan tuh harus begitu kan kawan. Karena apa? Karena kalau tidak begitu biasanya kalau kita belikan pakan, nah itu nanti itu biaya produksinya meningkat, sehingga kita sebagai peternak ya juga harus berinisiatif kan mencari pakan-pakan yang sekiranya menekan biaya produksi tapi gizinya bagus dan terpenuhi, sehingga nanti keuntungan yang kita peroleh dalam peternak atau membudidayakan ya hewan ternak kita itu bisa untung. Dan ini juga kan kawan, kalau untuk pakan domba juga mau kan kawan ya. Tapi kalau kami ya karena jumlahnya sedikit cuma segini ya kita gunakan sebagai pakan entok saja kan kawan. Dan ini tanpa perawatan dan kita cuma mengambil dan memetiknya. Nah apalagi kalau kawan-kawan mencari di area sekitar sungai, biasanya banyak ya kangkung-kangkung semacam ini yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai pakan ternak kan kawan. Nah sehingga pastinya keuntungan yang kita peroleh jauh lebih untung ya kan kawan. Dan yang jelas mentok-mentok atau ternak kita itu tidak kelaparan ya, kenyang dan enak sekali. Nah biasanya kalau selain kangkung yang bisa kita pergunakan sebagai pakan entok yang tumbuhannya liar itu enceng gondok ya, ataupun bayam ya kan bayam liar, nah semacam itu. Tapi di musim kemarau ini karena ini kondisinya tanahnya lembab, banyak ditumbuhi kangkung ya, yang dimana kita bisa pergunakan sebagai pakan ternak semacam itu. Dan ini kita mengambilnya secara gratis tanpa bayar, tanpa ngerawat ya, kita peroleh secara gratis. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai kegiatan pagi hari ini. Semoga informasi ini menambah wawasan kawan-kawan, menambah manfaat pada kawan-kawan, dan yang jelas kawan-kawan bisa memperoleh pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya dalam membudidayakan cabai maupun beternak entok ya kawan-kawan. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.